Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berita baru-baru ini, berita yang lagi viral di Suriah. Ternyata ada sebuah genosida, guys. Bayangkan. Ada sekitar kurang lebih 1.000 orang yang digenosida, termasuk umat Kristen. Ya, di Suriah seperti yang kita ketahui bersama bahwa umat Kristen makin tahun ke tahun itu makin dikit. Karena apa? Karena di sana sering terjadi konflik, banyak di antara mereka yang melarikan diri, sehingga dari jutaan umat Kristen yang ada di Suriah hanya tinggal, bayangkan, tertinggal kurang lebih 500 ribuan orang lagi. Itu pun di genosida sebagian. Wow. Aduh. Dan anehnya yang saya sayangkan itu ya, kenapa media-media besar yang ada di Konoha itu tidak memberitakan hal seperti ini? Harusnya kan diberitain ya. Harus netral dong ya. Kalau misalnya ada pemberitaan di Valentina misalnya, Valentina versus Israel misalnya, harusnya ada dong ya pemberitaan tentang Suriah misalnya. Ini juga berita dong ya. Jadi saya melihat ya ada semacam standar ganda ya. Di satu sisi kita menggembur-gemburkan berita yang ya begitulah. Kemudian yang paling mengenaskan lagi adalah ternyata ada seorang pendeta yang terkena genosida dari pasukan Suriah atau pasukan daripada negara Suriah yang baru berdiri baru-baru ini. Menurut saya ini sangat-sangat miris sekali ya. Seorang pemuka agama meninggal dunia. Bagaimana kronologinya? Jadi di sini saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Karena nanti saya juga akan memberikan berita-berita bantahan ya. Jadi sebenarnya berita ini pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan bahwa ini genosida, ada yang mengatakan oh ini bukan genosida, ini murni masalah politik. Dan saya akan menjelaskan nanti di akhir video ya. Ada pro dan kontranya juga. Itu artinya saya tidak berpihak ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Dan saya akan mengambil sumber dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber ya. Ya mungkin di antara sahabat yang tervideo berpikir saya ngambilnya sumber dari satu sumber, enggak, dari sumber yang pro dan sumber yang kontra juga. Bagaimana kronologinya? Tapi gini guys ya, saya tuh kalau bahas masalah seperti ini saya tuh bisa kesel ya, makanya saya selalu menghindari bahas seperti ini. Nggak ada guna sebenarnya ya. Udah jawar kuning terus kita bisa dibenci kan, dibenci. Ya, kedua belah pihak bisa dibenci daripada agama mayoritas di Konoha, bisa dibenci daripada agama minoritas dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya malas sebenarnya bahas-bahas seperti ini. Tapi coba kita perhatikan ya, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi di Suriah? Bayangkan coba, di sana agama mayoritas itu hampir kurang lebih 95% ya. Jadi hanya 5%-nya, kurang lebih 5% lah Kristen. Jadi 95% itu Muslim ya. Saya tuh bingung ya, kenapa di negara yang 95% Muslim itu tetap masih ada masalah seperti ini? Apa yang menjadi masalahnya? Menurut kalian gimana? Saya mau ngajak diskusi yang nonton video ini. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi di Suriah? Apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Padahal kan satu negara loh, satu negara itu 95% Muslim semua. Kenapa? Apa yang jadi permasalahan? Kenapa sih nggak damai aja? Kita kan satu agamanya ya, satu bendera. Kenapa nggak damai-damai aja kan? Bukankah dalam agama Muslim itu persatuan dan kesatuan itu dijunjung tinggi ya? Satu agama ya, satu bendera, satu aliran, misalnya pokoknya satu agama masih ribut gitu. Kenapa bisa seperti itu? Saya melihat ya, mohon maaf ya, di agama lain jarang-jarang seperti ini saya melihatnya. Ya, misalnya di agama Buddha misalnya, saya jarang melihat hal-hal seperti ini. Agama Hindu misalnya, ya saya sangat jarang ya sesama agama Buddha ribut misalnya, atau sesama agama Kristen ribut. Saya sangat jarang melihat kejadian-kejadian seperti ini. Jadi saya harus jujur ya, kenapa? Saya mau nanya sama yang nonton video ini ya, terutama agama mayoritas di Konoha. Kenapa hal seperti ini bisa muncul? Apa yang mempengaruhi? Kenapa nggak damai aja gitu? Jadi makanya ya gini ya guys, saya belak-belakan ya. Dulu pernah influencer saya di ini ya, di roasting ya.
saya tidak akan menyebut nama channelnya di sini. Saya tuh pernah di roasting. Nah, waktu ngerosting tuh video saya membahas tentang apakah di Konoha itu kalau misalnya 100% ya agama mayoritas di Konoha itu misalnya muslim semuanya, apakah kita akan semakin damai, apakah tidak akan ada lagi konflik dan sebagainya. Terus di video saya mengatakan nggak ada jaminan kita akan damai, karena kita lihat seperti Suriah, Irak, ya, Iran, ya, Pakistan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tuh kedamaian saya melihatnya. Bayangkan mereka itu hampir 100% loh satu agama. Bayangkan hampir 100%, tapi ribut juga tuh. Jadi ini artinya ya, saya mau naik sama yang nonton video ini, menurut kalian kenapa bisa seperti itu? Apakah ada yang salah gitu? Saya cuma bertanya, saya akan memberikan pernyataan. Apakah ada yang salah gitu cara kita dalam beragama, pemahaman kita dalam beragama? Kenapa bisa satu agama ya, satu negara itu hampir lebih, ya kurang lebih 95% gitu, satu agama muslim semuanya. Tapi kenapa bisa ada keributan-keributan seperti ini? Apa yang jadi permasalahan? Saya sangat jarang melihat kejadian seperti ini di agama lain. Menurut kalian gimana? Mohon ya, yang nonton video ini ya, kalau misalnya umat muslim, mohon dibantu saya. Apa sih yang jadi permasalahan gitu? Mari kita diskusikan, karena ini mempengaruhi bangsa kita juga. Karena Indonesia itu kan salah satu ya agama mayoritas muslim di dunia. Jadi kalau misalnya ini tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita atasi, maka kemungkinan besar bisa akan terjadi seperti ini di Indonesia. Dan ini akan menjadi apa? Menjadikan Indonesia terpecah belah ya, tercerai-berai, perang saudara. Jadi kalau hal seperti ini tidak kita beresin sekarang ya, kita selesaikan, maka akan segera terjadi. Tunggu waktu aja ya, cepat atau lambat. Jadi ini harus kita cari dulu solusinya gitu. Jadi saya tidak memojokkan agama tertentu di video ini ya, saya cuma diskusi gitu. Kenapa? Apa alasannya? Kecuali kalau misalnya muslim bukan mayoritas di Konoha ya, misalnya agama lain, misalnya agama Buddha, agama Kristen misalnya, nggak jadi masalah. Saya nggak mempermasalahkan ini ya, karena mohon maaf ya, saya sangat jarang melihat agama Buddha dengan agama Kristen itu perang, sangat jarang. Jadi nggak masalah kalau misalnya agama lain yang mayoritas, kan nggak masalah. Jadi ini saya mengambil preferensi dari ini ya, dari Suriah ya, kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya. Karena gini guys ya, kalau saya perhatikan ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam, sangat membingungkan sekali ya kalau misalnya ada satu agama itu ribut gitu, masih satu aliran gitu ribut. Sangat bingung saya, kok bisa seperti itu? Bukannya satu agama itu lebih mudah damai gitu, kita kan satu bendera gitu, satu kesatuan. Padahal satu agama guys, bayangkan bisa kutuk-kutukan. Aduh, itu artinya berarti agama itu gagal ya mendamaikan suatu bangsa, gagal. Saya melihat seperti itu. Apa yang salah gitu? Ini yang kita cari ya guys ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Konoha juga saya melihat sudah ada muncul ya riak-riak seperti itu. Riak-riak seperti apa? Ya seperti di sosial media ya. Coba perhatikan sosial media. Antara agama mayoritas di Konoha dengan minoritas itu sudah mulai berdebat agama. Awalnya dimulai dari situ sebenarnya. Itu penyebab keretakan sebenarnya antar umat beragama. Berdebat dulu di sosial media, nanti ya ujung-ujungnya apa? Konflik. Kalau antar pemuka agama itu berdebat, yang ada konflik guys. Apa yang menyelamatkan Konoha? Kalau boleh jujur ya, menyelamatkan Konoha itu dari konflik, tidak seperti Suriah, tidak seperti Afghanistan dan lain sebagainya. Apa yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita itu adalah karena minoritas selalu mengalah. Ya, kalau boleh jujur, itu alasan yang paling masuk akal. Minoritas selalu mengalah, maka kita terhindar dari yang namanya konflik. Bubarin ibadah paksa itu apa nggak memicu konflik itu? Menurut kalian gimana? Ya, persekusi rumah ibadah apa nggak menimbulkan konflik seperti itu? Kalau misalnya dia mengatakan, oh itu kan karena oknum masa oknum rame-rame? Ya kan? Setahu saya oknum nggak rame-rame. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu karena ulah daripada Zionis, ulah daripada Amerika dan lain sebagainya. Ya, kenapa kita selalu menyalahkan pihak ketiga?
Kenapa kita tidak introspeksi diri gitu? Oh, ternyata yang salah itu ya kita sendiri, tidak mau introspeksi diri. Ya. Kenapa kita selalu menyalahkan orang lain? Oh, ini karena diprovokasi dari pihak ketiga. Kenapa kita mau diprovokasi? Kenapa kita mau diadu domba? Itu kan permasalahannya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kenapa Konoha sampai sekarang masih aman-aman itu karena minoritas selalu mengalah, ya, tanpa kita sadari. Jadi di next video saya akan bahas ya, kenapa Konoha itu tidak seperti Suriah, kenapa Konoha itu tidak seperti Afghanistan, kenapa Konoha itu tidak seperti Irak misalnya. Karena alasan yang paling masuk akal itu karena minoritas selalu mengalah. Bagaimana kronologinya? Berdasarkan data dari berita mujizat.com internasional, ini datanya dari mujizat.com ya, jadi saya tidak ngarang-ngarang ya, saya hanya bacain saja ya. Dan karena banyaknya komentar-komentar netizen di channel ini bahas tentang genosida yang ada di Suriah, maka saya bahas tentang masalah ini ya, walaupun nanti video ini dolar kuning ya. Dolar kuning itu ya kita kerja bakti, gak ada duitnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, demi apa? Demi subscriber channel ini. Komunitas Kristen di Suriah hidup dalam ketakutan setelah serangan yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di wilayah tersebut. Sebagian korban dari serangan itu berasal dari kelompok Alawi ya. Jadi sementara beberapa umat Kristiani juga ikut terjebak dalam kekerasan yang terjadi. Namun, situasi ini semakin memburuk sejak penggulingan mantan presiden Suriah, yaitu Bashar al-Assad, ya, pada bulan Desember yang lalu. Ketegangan diawali oleh bentrokan antara kelompok bersenjata yang masih setia kepada Assad dan pasukan militer baru yang berkuasa. Akibatnya, terjadi pembunuhan terhadap kelompok minoritas Alawi yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintah Assad. Kemudian menurut laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sedikitnya 1.068 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan kelompok sekutunya. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa umat Kristen ikut menjadi sasaran ya. Patriark Ortodoks Yunani Antiochia John X dalam khotbahnya pada hari Minggu mengungkapkan bahwa banyak orang Kristen yang tidak berani ikut terbunuh dalam serangan tersebut ya. Berita mengenai tragedi ini telah menyebar ke media sosial ya, termasuk di kalangan komunitas kecil Kristen di daerah pesisir. Laporan dari AFP mengonfirmasikan bahwa setidaknya 7 orang telah tertembak. Wow, luar biasa. Termasuk seorang ayah dan anaknya yang sedang dalam perjalanan menuju Latakia. Selain itu, 4 anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumah mereka. Sementara, seorang pendeta juga dilaporkan tewas di Baniyas. Ya. Jadi ini yang saya maksud tadi. Seorang pendeta dilaporkan tewas di Baniyas. Sebuah video yang beredar di luas di media sosial menunjukkan seorang berbicara dengan dialek Arab non-Suriah mengecam kelompok Kristen atau Alawi karena alasan keamanan. Umat Kristen di Suriah menolak memberikan identitas mereka kepada AFP. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian besar pasukan yang melakukan serangan sejak Kamis bukan berasal dari Suriah. Wow, benar-benar amazing ya. Dari mana kalau nggak dari Suriah ya kan? Analis Fabrika Balance menjelaskan bahwa sebelum perang pecah pada tahun 2011, terdapat sekitar 1 juta umat Kristen di Suriah atau sekitar 5% dari populasi negara tersebut. Namun, akibat konflik berkepanjangan, jumlah tersebut menyusut drastis menjadi kurang lebih 300.000 sampai 500.000 karena banyak dari mereka melarikan diri. Wow, sungguh sangat-sangat membagongkan. Meski Presiden sementara Suriah Ahmed Al-Shara berupaya menenangkan situasi, kelompok minoritas termasuk umat Kristen masih hidup dalam ketakutan sejak penguasa Sunni mengambil alih kekuasaan pada bulan Desember lalu. Shara saat ini memimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham yang berperan dalam berbagi Assad ya. Namun di sisi lain saya juga harus netral ya, saya tidak berpihak pada pihak tertentu ya. Saya juga
memberikan informasi yang membantah juga ya. Berdasarkan data dari mina.com ya, pemimpin Kristen Suriah bantah isu pembunuhan di Latakia, pembunuhan genosida di Latakia maksudnya. Berdasarkan data dari Damaskus Mina, para pemimpin komunitas Kristen Suriah pada Sabtu tanggal 8 bulan 3 menepis klaim bahwa orang Kristen menjadi sasaran pembunuhan massal dan kekerasan di wilayah pesisir Suriah. Penyangkalan itu muncul sebagai tanggapan atas unggahan media sosial yang beredar luas yang menuduh kelompok bersenjata melakukan pembantaian terhadap orang Kristen di Latakia dan Tartus. Ini berdasarkan dari The New Arab ya. Tokoh-tokoh terkenal dari Swedia misalnya, atau jurnalis, politisi Australia dan komentator Amerika Serikat mengatakan bahwa tuduhan orang Kristen di genosida itu semakin kuat ya. Namun para pemimpin Kristen di Suriah dengan tegas membantah laporan ini. Para pendeta gereja Kristen di Latakia merilis pernyataan yang membantah adanya penargetan sistematis terhadap orang Kristen. Enggak, jadi ini murni masalah politik ya, kata para umat Kristen yang ada di Suriah. Pernyataan tersebut mengatakan telah terjadi pertemuan antara para pemimpin gereja dan delegasi dari Departemen Keamanan, di mana kekhawatiran tentang kekerasan tersebut muncul. Pernyataan itu juga membantah klaim gereja-gereja di Latakia telah membuka aula mereka untuk menampung para pengungsi ya. Jadi sebenarnya mereka itu menampung ya, bukan ditargetkan ya. Ini menurut daripada laporan yang lain ya, seperti laporan dari para pendeta atau pemuka agama yang ada di Suriah, pemuka agama Kristen maksudnya. Sementara itu, ya, di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ini misinformasi, ya, membantah beberapa klaim di media sosial mengenai korban umat Kristen. Klaim tersebut termasuk laporan palsu bahwa pasukan Suriah telah mengeksekusi seorang pendeta bernama Yohana Petrus. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekonoha, salam rasional.